Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana fidusia atau kendaraan bermotor jaringan internasional. Malam penganugerahan Kompolnas Award 2024 telah sukses digelar. Sejumlah penghargaan diberikan kepada setiap satuan kerja dan wilayah, mulai dari tingkat Mabes hingga Polsek. Para peserta nasional dan internasional antusias mengikuti kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024. Sebanyak 145 peserta dari dalam hingga luar negeri ikut berpartisipasi. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana fidusia atau kendaraan bermotor jaringan internasional, dan tindak pidana fidusia kendaraan bermotor ini dilakukan di 6 lokasi di Pulau Jawa dan melibatkan 7 orang tersangka. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter Polri TV Faris Hasni. Faris, berapa kendaraan yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Baik rekan Ines dan pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hari ini melakukan pengungkapan tindak pidana fidusia, penipuan dan penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional. Pengungkapan kali ini dilakukan dengan bekerja sama tentunya dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Rekan saya Irfan Juni akan memperlihatkan pada Anda pemirsa bagaimana pengungkapan penipuan dan penadahan berjaringan internasional ini sudah merugikan banyak sekali orang, di mana setidaknya ada 675 kendaraan yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian dari upaya penipuan dan penadahan kendaraan untuk dijual, diekspor ke luar negeri ini tentunya. Pengungkapan sendiri oleh kepolisian dilakukan di 6 TKP di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di antaranya adalah TKP yang berada di Kelapa Gading, kemudian ada TKP Tanjung Priuk, TKP Padalarang, kemudian ada juga TKP di Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Ciamplas. Kemudian rekan Ines dan pemirsa juga ada sejumlah TKP tentunya yang menjadi negara-negara tujuan ekspor mereka yang melakukan penadahan ini, karena barang-barang hasil penadahan roda 2 ini dikirimkan ke luar negeri dengan negara tujuan, diantaranya adalah Vietnam, kemudian ada juga Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria. Total ada 675 kendaraan roda 2 yang berhasil dikumpulkan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian tentunya. Walaupun pihak kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Umum juga mengungkapkan bahwa adanya 20.000 dokumen transaksi sepanjang Februari 2021 hingga Januari 2024. Jadi ini bukan praktek yang baru saja terjadi, namun sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, tentunya sejak Februari tahun 2021. Dan tentunya sebagai sebuah tindak pidana ada kerugian yang ditimbulkan, di mana total kerugian yang ditimbulkan dampak dari tindak pidana fidusia ini adalah sekitar 876 miliar rupiah, di mana perinciannya sendiri ada 826 miliar kerugian yang dialami oleh para korban yang diambil identitasnya, kemudian dibuat untuk pengajuan cicilan motornya, kemudian dikumpulkan itu ada sekitar 826 miliar, dan ada juga sisa sekitar hampir 50 miliar rupiah atau tepatnya 49,5 miliar rupiah menjadi kerugian negara dari praktek yang sudah dilakukan oleh para pelaku ini sendiri yang sudah mulai melakukan kegiatan kriminalnya tentunya sejak Februari 2021 hingga saat ini.
ada sekitar 7 tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan nantinya para tersangka dijerat dengan undang-undang tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia, tentunya dengan ancaman hukuman sekitar 7 tahun penjara. Demikian rekan Ines, laporan langsung kembali kepada Anda di studio, silahkan. Baik, terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Polda Banten berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jenis sabu yang diselundupkan di interior mobil. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil menyita 30 kg sabu dan menangkap 2 pelaku. Pengungkapan ini hasil kerjasama Polres Lampung Selatan dan Polres Cilegon serta Direktorat Narkoba Polda Banten. Kasus ini terungkap setelah penyidik menghentikan kendaraan yang dicurigai di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Tersangka HR dan TR ditangkap saat hendak mengirim sabu dari Lampung menuju ke Banten. Sebanyak 30 paket sabu ditemukan oleh penyidik di dalam mobil. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanagara mengatakan kedua tersangka mengaku hanya kurir yang menerima tugas mengirimkan 30 kg sabu. Sebelumnya mereka telah melakukan transaksi narkotika sebanyak 3 kali dalam kurun 3 bulan terakhir. Para tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seseorang berinisial R yang masuk daftar pencarian orang. Buronan R berasal dari Pekanbaru Riau. Oke. Ya, Pak, siap. Melaksanakan penangkapan narkoba berupa sabu sebanyak 30 bungkus. Kemudian juga mengamankan 2 orang pelaku sementara terduga yang menyeberang dari Lampung menuju ke Pulau Jawa. Kemudian akan kita kembangkan dan penangkapan tadi diawali dengan patroli lantas dan polsek yang kebetulan menerima informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan. Alhamdulillah tertangkap. Dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi di Kampung Boncos, wilayah yang dikenal rawan akan aktivitas narkoba. Operasi yang merupakan bagian dari Operasi Nilai Jaya 2024 ini berlangsung pada Rabu 17 Juli 2024. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan 42 orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan bahwa operasi di Kampung Boncos ini merupakan kelanjutan dari penangkapan 2 pelaku narkoba yang sebelumnya ditangkap di salah satu parkiran hotel di daerah Palmerah. Dari hasil interogasi terhadap kedua pelaku, diketahui bahwa 2 kg dari total 10 kg sabu yang berhasil diamankan rencananya akan diedarkan di Kampung Boncos. Dalam pelaksanaan operasi kepolisian Nila Jaya 2024 ini, kawasan Kampung Boncos menjadi salah satu target operasi utama karena merupakan salah satu zona merah peredaran narkotika di wilayah Jakarta Barat. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat, baik dari Sat Narkoba dan Polsek Palmerah serta beberapa personel dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan serangkaian kegiatan penindakan dan penertiban terhadap peredaran narkotika di kawasan Kampung Boncos ini. Dari hasil penindakan yang dilakukan, berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan kita, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari 46 tersebut, langsung kita lakukan cek urin dan dinyatakan 42 orang positif. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi berkomitmen beri jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah, dan hal ini ditegaskan dalam konferensi pers bersama Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Mapolda Jateng.
Sepanjang tahun 2024, bersama Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, Polda Jawa Tengah mengungkap 5 kasus mafia tanah dan kasus dengan kerugian terbesar berada di Grobogan dengan nilai kerugian mencapai 3,4 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan pemalsuan akte otentik yang berkaitan dengan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Grobogan. Dan pengungkapan ini sekaligus merupakan yang terbesar secara nasional. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa penanganan kasus mafia tanah sangat penting untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif. AHY menjelaskan bahwa secara nasional tahun 2024 ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi tahun ini. Dalam 5 bulan terakhir, beberapa kasus telah diungkap dengan total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 5,16 triliun rupiah. Kapolda Jawa Tengah menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap praktek-praktek ilegal yang terkait dengan tanah dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Di hari ketiga pelaksanaan Operasi Patuh Menuming 2024, Dirlantas Polda Bangka Belitung bersama Dinas Perhubungan dan Jasara Harja menggelar razia kendaraan. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.